PHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi semua aturan dan kebijakan itu semuanya sama, Pak. Jadi tidak ada lagi Pusri, tidak ada lagi Petro, tidak ada PKT, semuanya sama dalam satu atap yaitu PHC. Terkait mungkin masalah tadi yang disampaikan Bapak untuk permasalahan SPJB semua mungkin sudah terjawab semua, Pak, ya. Karena intinya sama kebijakannya. Untuk hal-hal tersebut mungkin saya akan menginformasikan masalah ketersediaan, karena adalah Pak Indi tadi mungkin untuk ketersediaan stok pupuk urea, di mana Pusri sebagai stakeholdernya, sebagai penyedianya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa item mengenai dari stok sampai ke penyaluran dan stok gas dan distributor. Untuk pupuk urea, Pak, alhamdulillah stok kami dengan 2 gudang, yaitu di GPP Cepu sama gudang bersama Ngawen. Itu GPP Cepu dengan kapasitas 5.000 sudah terisi sekarang stok 5.150. Jadi sudah open storage, Pak. Kondisi gudang kita udah open storage, sudah sampai keluar gudang untuk penyimpanannya. Jadi insya Allah untuk stok kita sangat cukup sekali. Terus yang untuk di gudang Ngawen, ketersediaan stok per hari ini itu 2.199,850. Jadi total untuk stok urea di Kabupaten Blora itu sekitar kurang lebih 7.339,850. Itu untuk kebutuhan pupuk bulan ini yang alokasi ditetapkan oleh dinas untuk per bulan Maret untuk Blora itu hanya 5.530 untuk kebutuhan Maret, Pak, ya. Untuk kebutuhan Maret. Nah, terus untuk persentase penebusan distributor ke produsen terhitung bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu dari alokasi yang 5.530 baru ada penebusan sekitar 425 atau kurang lebih 7,7%. Dan kumulatif Januari Maret alokasi untuk kebutuhan urea Blora itu 15.166 kumulatif Januari Maret, dan realisasi di lapangan untuk penebusan sudah mencapai 8.265 atau sekitar 54,5%. Itu untuk kumulatif, Pak, kumulatif Januari sampai Maret. Kalau untuk alokasi per tahunnya itu ada di 19,8%. Terus yang ketiga untuk penebusan kios dan salur. Untuk penebusan kios dan salur khusus untuk urea di Kabupaten Blora, kumulatif 1 Januari sampai dengan 2 Maret penebusan dari kios ke distributor sebesar 367 dengan salur penyaluran ke petani 339,757. Nah, untuk hitungan kumulatif 1 tahun dengan untuk ini total, ya, untuk Blora total tebus kios dari Januari sampai dengan Maret itu 9.209,5, dan penyaluran dari kios ke petani total untuk urea di Kabupaten Blora itu 7.349,935 dengan alokasi 1 tahun 41.677. Jadi persentase adalah baru tersalur sekitar 0,43%.
Dan mungkin ada beberapa perlu Bapak ketahui juga bahwa alokasi untuk urea di tahun 2021 ini mengalami penurunan Pak. Dari kemarin sekitar alokasi 51.900, di tahun ini hanya 41.677. Jadi berkurang sekitar 20 ton, kurang lebih 20 tonan Pak untuk kebutuhan urea. Tapi dari RDKK itu kita dipenuhi sama pemerintah sekitar 98%, karena RDKK kita ada di angka 42.044, direalisasi sama pemerintah 41.677, jadi sekitar 98%. Dan mudah-mudahan kalau dari kita lihat dari pemenuhan alokasi pemerintah itu memang untuk urea ini hampir dipenuhi semua Pak. Cuma yang alokasinya yang memang menurun. Jadi kemungkinan memang untuk kebutuhan pupuk di tahun ini ada kekurangan karena alokasi yang menurun. Karena kemarin di 51,9 aja itu masih kekurangan. Terus mungkin untuk penyaluran memang kita ada beberapa kendala sesuai dengan tadi yang Pak Hendi katakan. Memang penyaluran itu terkendala dengan penggunaan kartu tani yang memang pada saat ini kartu tani belum tersalur semua kartu tani 100%. Tetapi walaupun begitu tetap Kementan sebagai pemegang peraturan ini yang mengatur ini tetap dia memfasilitasi untuk penebusan secara rekom sesuai dengan yang dikatakan tadi. Dan rekom kita sebagai produsen siap untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikan di lapangan. Dan sampai saat ini pun memang kita tidak pernah untuk mempersulit masalah penyaluran Pak. Cuma masalahnya memang alokasi memang yang berkurang. Mungkin itu dari saya Pak. Hanya mendapatkan sedikit dari Pak Hendi. Kalau untuk regulasi tadi sudah dibahas oleh Pak Hendi. Untuk ketentuan stok yang urea itu alhamdulillah sampai saat ini lebih dari cukup. Insya Allah akan kami penuhi terus ketentuan stok itu. Kalau memang ada tambahan alokasi pun kami siap untuk menyiapkan stok di gudang unit 3, di 4 maupun di kios-kios Pak. Dan alhamdulillah dari data saya yang saya dapat dari distributor bahwa stok di distributor dan kios sampai saat ini pun masih ada sekitar kurang lebih 3.000. Jadi untuk saya stok distributor kios mungkin tidak ada masalah untuk Pak. Masih ada sekitar kumulatif distributor sampai 3.000 lebih Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak dari produksi menambahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya kebanyakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi dari awal kita sampaikan sebetulnya carut marut kaitannya pupuk ini kalau di kata stok produsen, gudang produsen dari kemarin tidak pernah ada yang masalah di situ. Tapi setelah dari gudang-gudang penyangga ini ke lini bawahnya ini loh Pak, tolong nanti kepada Petro dan Pusri untuk mengevaluasi jajaran di bawahnya. Ada carut marut di sini itu problem dan masalahnya apa? Kita bedah bersama. Itu saya rasa. Kalau dari kemarin Komisi B sidak ke gudang itu selalu penuh. Di situ ada stok pupuk terus, tidak pernah tidak ada. Tapi kenapa di saat di gudang ini stok penuh, di tingkat desa, di tingkat petani itu kesusahan mencari pupuk ini, begitu maksud kami. Temuan kami sama nggak kira-kira dengan temuan Pak Singgih? Sama gitu. Kalau di gudang produsen dan penyangga saya kira tidak ada problem, tidak ada masalah. Jadi nanti monggo KP3 selaku yang berwenang juga untuk kita kupas bersama. Dan saya berharap nanti itu kayak pupuk Indonesia, baik Petro atau Pusri, juga kita bersama-sama mengedukasi petani kita tentang pendistribusian pupuk ini.
Misalnya saat ini orang di lapangan itu yang disalahkan mungkin dinas pertanian. Kenapa pupuknya kurang? Padahal setelah tersusun RDKK dan ERDKK itu sudah kewenangan ke dalam perdagangan dan KP3 bidang pengawasannya. Jadi kadang kita menerima audiensi, kita itu undang dinas, ternyata itu bukan kewenangan dinas. Kita Komisi B pernah mengalami itu. Mari diedukasi petani kita tentang aturan main ini, bahwa yang menentukan kuota pengajuan dari kelompok tani menuju RDKK itu adalah RDKK menuju ERDKK adalah pertanian, tapi setelah itu terbit dan menjadi SPJP itu menjadi kewenangan dari perdagangan. Ini yang perlu diedukasi. Terus saya juga tadi mendengarkan jawaban dan paparan dari Petro kaitannya dengan kewajiban menyediakan minimal sekian kilo tadi. Tidak ada aturan mainnya, tapi anjuran. Nah ini loh Pak yang sedikit tabu. Apa beda yang ditulis dan cuma sekedar anjuran? Toh pelaksanaannya di lapangan itu diterapkan dengan alasan itu untuk pengenalan. Kalau pengenalan cewek cuma mungkin dikenalkan namanya, tapi ini pengenalan pupuk pasti diterapkan untuk memupuk Pak. Itu tolong disikapi, atau kalau perlu diterbitkan sekalian di aturannya biar teman-teman distributor dan pengecer ini tidak jadi bahan bulian. Saat ini ramai bukan Mas Agus, kasus util-util di Brono. Seumpama ini diterbitkan dalam aturan di PI sekalian, jangan seneng apa ora? Seneng Pak. Gitu? Jadi ini justru kerancuannya berarti di sini sekedar anjuran, yang mau tidak mau harus diterapkan di lini bawah. Karena mengenalkan pupuk berarti harus dipakai pupuk. Kalau itu diterbitkan aturan tentu padam semua. Tidak ada hal yang rancu. Oke Pak Singkim untuk dilanjutkan menanggapi mungkin. Ya. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan waktu kembali dalam rangka untuk mengevaluasi apa yang sudah kita dengar bersama, baik dari pihak Petro maupun daripada pihak. Saya ada melihat dan nanti saya akan mencoba memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Karena ada kamus mengatakan nak iso maidu, kudu iso menjadi solusi. Maidu tak gak bagus. Mencari solusi, tapi hanya saran. Dilakoni apik, gak ya monggo sak kersa. Saya ada melihat sebuah keganjilan yang tidak ada respon. Saat saya katakan tidak ada respon daripada pihak produsen. Mengapa dan mengapa kalau produsen mengatakan bahwa ada respon itu bisa dilayani, tapi selama ini petani ada mengeluh, rasanya semua pihak mendengar keluhan dari petani itu. Mestinya sebagai pejabat pemerintah, sebagai produsen dan sebagainya, kalau sudah ada kebijakan itu jangan disimpan dalam peti kebijakan itu. Petani gak entuk golek diarani muni kowe gak duwe kartu tani, ya piye carane kandhani. Nah, kartu tani negara kok bisa nyepaki? Ya tadi betul, saya salut, saya apresiasi kalau harus ada rekom. Maka tolong sampaikan kalau ada demikian ini kepada yang bersangkutan. Pak jenengan dereng saged numbas iki soalnya sing sepindah. Jenengan dereng gadah kartu tani. Sing kaping kalih aturan tenggane pabrik kula mboten kantuk nek mboten wonten ngeten iki. Tapi wonten kebijakan, Pak. Jenengan saged tumbas, mbok bilih jenengan laporan. Sanjang kali sing bau reksa. Pak, aku meh tuku pupuk ora entuk, mergane gak duwe kartu tani. Tapi ana kebijakan ke pabrik
Nah iki iso dikeki tokno rekom, aku iso tuku, tulung ah Pak kei rekom. Jadi jangan dibiarkan ada kebijakan digolekno brankas. Apa artinya? Jadi kalau saya melihat daripada paparan tadi semuanya, nanti tolong Pak Ketua, apa yang dipaparkan tadi secara tersurat, Bapak minta nanti untuk ditandakan. Tolong kami beri supaya kami bisa ikut mempelajari untuk nantinya kami bisa memberikan saran sebagai solusi. Jadi hal-hal yang demikian ini tolonglah semua pihak punya kepekaan, punya kepedulian. Sangat ganjil. Saya katakan, kenapa kuotanya untuk Januari sampai Maret sebulan sekian, tapi sing nebus agen sakmene rakyatnya jodoh geger. Ini kan lucu. Sing ditebus lagi sithik, kuotanya sudah keluar. Ini kan sebuah menurut akal sehat sulit untuk diterima. Jangan dibiarkan seperti ini. Karena tadi sebagaimana dari awal saya katakan, kalau dibiarkan sebagai ini, multi efek playernya tuh membengkak yang luar biasa. Baik yang dirasakan oleh rakyat maupun nanti yang menjadi tanggung jawab buruh. Semua kita saat sekarang ini dalam hidup yang susah, maka jangan diperparah. Untuk tidak memperparah, bagaimana caranya? Ada kepedulian bersama. Masalah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Coba bayangkan, saya sebenarnya tidak punya kepentingan. Hanya saya punya kepentingan, ada orang yang lapor dengan saya. Walaupun awalnya kami dengan berat hati mau melaksanakannya, tapi lama-lama juga tidak tega. Apalagi dengan adanya panen teko, regane gak memper. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kepedulian kami sampai menguji lab kan. Uji lab ini gak gratis. Uji lab ini bayar orang murah. Ya. Tolonglah, sekali lagi tolong. Ya. Jangan pada diam seribu bahasa kalau menghadapi persoalan yang seperti ini. Jadi ada satu hal yang sangat ironis antara kebutuhan pupuk NPK dan kebutuhan pupuk urea. Kenapa kebijakan pemerintah, kebijakan Mentan bisa memberikan urea sampai dengan kapasitas 98% dari ERC-KK? Tapi kenapa buat NPK, produk NPK jauh tadi disampaikan perintah harapan 25%. Ya, ada apa di balik ini? Itu tugasnya negara nanti yang menanyakan kepada kebijakan pemerintah. Kalau produsen kan karek nompo, ya, anak untuk subsidi sakmene dicake sakmene. Saya tidak membela produsen. Tapi ini satu sangat ironis, padahal kebutuhan pupuk itu sangat dibutuhkan untuk membuahkan sebuah hasil dari produk. Kalau saya baca dari literasi wong-wong pinter, ini memang kebutuhan pupuk NPK itu yang kemarin dikatakan dengan metode 15-15-15, sekarang kan mulai diperlunak menjadi 15-10-12. Ini mungkin tujuannya untuk mengurangi subsidi karena komposisinya lebih rendah. Tetapi dalam pengurangan ini pun tidak salah, karena kalau kita baca literasi orang-orang pintar ini, syarat minimal pupuk NPK itu adalah 888, dan tidak bisa semua lemah itu digebiah-uyah, harus diberi
NPK dengan kadar sekian. Tapi syarat minimalnya adalah gerakan. Yang kedua, ada salah fatal Bapak Ketua Komisi bahwasanya pendistribusian itu hitung grubyuk borongan Januari sampai dengan Desember. Inilah diam daripada adanya MBU utama. Katanya pupuk itu penggunanya harus 6 tepat, termasuk diantaranya tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat takaran dan lain sebagainya. Nah saiki apa ono kadang-kadang taruh kata misalnya nanti bisa dicatat itu Dinas Pertanian harus diberi PR kecamatan mana yang musim tanam jatuhnya bulan apa, harus update di atas terus. Jangan tidak pada waktu adanya pupuk musim pemupukan pengecernya dikon nebus, distributornya kan nebus, di beden-bedeni itu agak nebus, itu tak coret. Ini yang tidak betul. Tidak musim pemupukan, tidak ditebus itu wajar. Tapi kalau musim pemupukan tidak boleh nebus, itu jenis kurang ajar. Aturan-aturan ini mari kita bersama kita ikuti. Seandainya Bapak jadi saya dilaturi wong-wong terus kuwi susuwe kupingnya mau nek buket bisa jadi cengan. Ya, tapi nek cengan sae bobol. Ya. Saya melayani rakyat belum pernah namanya saya mencari sesuatu. Ini perlu saya sampaikan. Saya berharap dan mungkin kalian semuanya bisa mensepakati kejadian ini adalah kejadian yang terakhir. Jangan sampai ada terulang kembali. Termasuk diantaranya tadi